Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami buat. Judulnya yaitu menganalisis pasar bisnis, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Deo Junia Mafial, yang kedua Maya Kurnia, dan yang ketiga Zidia Zahara Marsya. Pengertian dari pasar bisnis dan pasar konsumen. Pertama, pasar bisnis adalah pembeli yang melakukan pembelian suatu barang untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari pembeli individual atau pembeli rumah tangga. Ini artinya sang pembeli tidak menggunakan langsung barang yang dibelinya, melainkan akan digunakan untuk produk-produk baru yang akan dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Sedangkan kedua, pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang melakukan pembelian suatu barang untuk dikonsumsikan dan bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari pembeli individual atau pembeli rumah tangga. Pada dasarnya, konsumen perilaku pembelian dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Di antara keempat hal tersebut, faktor yang dipercaya paling berpengaruh adalah faktor budaya, karena budaya menjadi penentu keinginan dan perilaku paling dasarnya. Dalam budaya, terdapat sub-budaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial, yaitu diantaranya adalah agama, kebangsaan, ras, dan wilayah geografis. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Ada 5 perbedaannya, yaitu yang pertama, struktur pasar. Struktur pasar pada bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli dengan jumlah yang sedikit, tetapi berkapasitas besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Bahkan dalam pasar bisnis yang besar, beberapa pembeli sering mendominasi sebagian besar pembeliannya. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar antara pasar bisnis dan pasar konsumen pada dasarnya adalah sama. Hanya saja pada dasarnya pasar bisnis dilakukan secara bertahap dengan urutan tahapannya yang sistematis. Dan yang ketiga adalah karakteristik permintaan. Karakteristik permintaan yang menjadi pembeda antara pasar bisnis dan pasar konsumen adalah sifat permintaannya, stabilitas permintaan, dan elastisitasnya. Berdasarkan sifat permintaannya, pasar bisnis termasuk permintaan turunan dari konsumen. Artinya, naik turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan konsumen terhadap sesuatu. Yang keempat, tingkat hubungan pemasok dan pelanggan. Berbeda dengan pasar konsumen dalam pasar bisnis. Bisnis berhubungan antara pemasok atau penjual dengan pelanggan akan lebih erat karena permintaannya yang tidak banyak. Selain itu, nilai bisnis yang besar menjadikan perlu interaksi yang lebih erat untuk menghindari konflik. Dan yang kelima adalah proses transaksi. Pada pasar konsumen, keputusan dalam proses transaksi tentu tidak akan rumit. Berbeda dengan pasar bisnis di mana transaksi bersifat multi-step karena ada kebijakan, batasan, dan persyaratan atau instrumen yang perlu dipertimbangkan. Pembelian pada pasar bisnis juga biasanya akan melibatkan pihak lainnya. Pengambilan keputusan dilakukan secara profesional sehingga usaha pembelian menjadi tidak sesederhana pada dasar konsumen. Apakah pembelian organisasi atau organisasional buying merupakan proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu mengambil produk lain dan memasok alternatif pembelian bisnis harus menemukan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian, yakni komplikasi masalah yang dihadapi. Seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ketiga jenis situasi pembelian adalah sebagai berikut. 1. Pembelian kembali langsung.
2. Pembelian kembali modifikasi. 3. Tugas baru. Apakah harus ada trik untuk mempengaruhi organisasi bisnis? Karena pusat pembelian meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, situs, dan persuasivitas yang berbeda dan yang sangat berbeda dan kadang setiap keputusan yang sangat berbeda. Pembelian bisnis juga mempunyai motivasi berepresi dan bereferensi pribadi, dipengaruhi oleh usia, penghasilan, pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya. Pembelian bisnis yaitu harus menemukan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian, yakni komplikasi masalah yang dihadapi. Seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ketiga jenis situasi pembelian itu adalah pembelian kembali langsung, pembelian kembali modal, dan tugas baru. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan memperoleh barang atau jasa. Proses ini dapat dipicu oleh stimulasi internal dan eksternal. Stimulasi internal bisa berupa keputusan perusahaan untuk mengembangkan produk baru sehingga memerlukan peralatan dan bahan baru. Secara eksternal, pembelian mungkin mendapatkan ide-ide baru dari pemeran dagang. Melihat iklan disebut yang menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Deskripsi kebutuhan umum, yaitu pelanggan menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan. Untuk barang yang kompleks, pembelian akan dikerjakan sama dengan insinyur atau orang ahli di bidangnya. Untuk mendefinisikan karakteristik seperti keandalan, durabilitas, atau harga. Spesifikasi produk. Sekarang organisasi pembelian menetapkan spesifikasi teknis barang. Sering kali perusahaan akan menguasakan tim engineeringnya untuk menganalisis nilai produk dari proyek. Pencarian pemasok. Pembelian usaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui indirektori pedagang, kontrak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pemeran, dan internet. Pengumpulan proposal. Selanjutnya, pembelian mengandung pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis secara rinci dari tiap pemasok tersebut. Setelah proposal tersebut dievaluasi, pembelian akan meminta pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Pemilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyatakan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Pusat penilaian sering menggunakan tabel evaluasi. Spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, pembeli menguasialisasikan pesan akhir, membuat yang spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman, tujuan ulang kinerja. Pembeli memantau kinerja pemasok terpilih secara berkala dengan menguatkan salah satu dari 3 metode ini. Pembeli dapat menghubungi pengguna akhir meminta penilaian mereka. Pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode
tertimbang, atau pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan termasuk harga. Tinjauan kinerja bisa membuat pembeli melanjutkan memodifikasi atau mengakhiri hubungan pemasok. Banyaknya perusahaan menetapkan sistem insentif untuk memberi penghargaan dengan cara yang sama, dan wiraniaga yang memberi bonus atas kinerja penjualan yang baik. Siapa saja yang harus dipengaruhi dalam proses pembelian pengadaan? Dalam pembelian organisasi, pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pada pembelian, yang memiliki beberapa tujuan dan resiko yang timbul dari keputusan tersebut. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah pencetus atau inisiator, adalah pengguna atau orang lain yang meminta pembelian sesuatu. Yang kedua adalah user. User merupakan mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Pengguna sebelumnya mencetuskan beberapa proposal pembelian dan membantu mendefinisikan persyaratan produk yang akan dibeli. Yang ketiga adalah pihak yang mempengaruhi atau yang disebut dengan influencer. Influencer ini adalah orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, influencer juga menjelaskan beberapa spesifikasi dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Yang keempat ada pengambilan keputusan atau decider. Pengambil keputusan ini adalah orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima adalah pemberian persetujuan atau approver, merupakan orang yang mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau para pembeli. Yang keenam adalah pembeli atau buyer. Pembeli ini adalah orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih pemasok yang akan ia pilih dan mengatur syarat-syarat pembelian. Yang terakhir adalah penjaga gerbang atau gatekeeper, adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Misalnya agen pembelian, resepsionis, dan operator telepon dapat mencegah wiraniaga agar tidak menghubungi pelanggan dalam mengambil keputusan. Beberapa orang dapat menjalankan satu peran tertentu seperti pengguna atau influencer, dan satu orang bisa menjalankan banyak peran. Contohnya tuh seperti manajer pembelian. Ia dapat menjalankan peran sebagai influencer, pembeli, dan penjaga gerbang sekaligus. Ia dapat menentukan perwakilan penjualan mana yang dapat mengundang orang lain dalam organisasi, berapa anggaran dan batasan lain yang akan dialokasikan untuk pembelian, dan perusahaan mana yang benar-benar mendapatkan bisnis. Lalu bagaimana mengelola pelanggan bisnis ke bisnis? Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, para pemasok dan pelanggan melakukan beragam cara untuk menjaga hubungan mereka. Hubungan yang lebih erat ini sengaja didorong oleh manajemen rantai pasokan. Mengoptimalkan hubungan yang tepat dengan bisnis sangatlah penting untuk semua program pemasaran. Mengoptimalkan hubungan yang tepat antara bisnis sangatlah penting untuk semua program pemasaran. Salah satunya adalah koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak. Gagasan pemasaran yaitu membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Salah satu historis tentang 4 hubungan bisnis ke bisnis yang sangat berbeda menemukan bahwa beberapa faktor dengan mempengaruhi ketergantungan antara mitra dan ketidakpastian lingkungan memengaruhi perkembangan hubungan antara mitra bisnis.
menemukan bahwa hubungan pembeli-pemasok dibedakan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah ketersediaan alternatif, yang kedua pentingnya pasokan, yang ketiga kompleksitas pasokan, yang keempat adalah dinamisme pasar pasokan. Berdasarkan 4 faktor ini, hubungan pembeli-pemasok digolongkan menjadi 8 kategori berbeda. Yang pertama adalah pembeli dan penjualan dasar. Kategori ini merupakan pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat pertukaran kerjasama dan informasi yang moderat. Yang kedua adalah pembelian per elemen. Hubungan ini memerlukan lebih banyak adaptasi oleh penjual serta pertukaran kerjasama dan informasi yang lebih sedikit. Yang ketiga adalah transaksi kontraktual pertukaran. Ini didefinisikan berdasarkan kontrak resmi dan biasanya mempunyai tingkat kepercayaan, kerjasama, dan interaksi yang rendah. Yang keempat adalah pasokan pelanggan. Dalam situasi pasokan umum tradisional, persaingan dan bukan kerjasama merupakan bentuk tata kelola yang dominan. Yang kelima adalah sistem kerjasama. Mitra dalam sistem kerjasama memiliki cara-cara operasional yang seragam, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan komitmen struktural melalui sarana atau adaptasi hukum. Yang keenam ada kolaboratif. Dalam pertukaran kolaboratif, sebagian besar kepercayaan dan komitmen menimbulkan kemitraan sejati. Yang ketujuh ada adaptif di kedua pihak. Pembeli dan penjual melakukan banyak adaptasi hubungan khusus, tetapi tanpa harus mencapai kepercayaan atau kerjasama yang kuat. Dan yang terakhir adalah pelanggan adalah raja. Dalam hubungan yang erat dan kooperatif ini, penjual menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mengharapkan banyak adaptasi atau perubahan sebagai bayarannya. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, peran dan sifat hubungan bisa berubah, tergantung pada berbagai keadaan. Satu studi menemukan bahwa hubungan pelanggan dan pemasok akan sangat erat ketika pasokan dipandang lebih penting oleh pelanggan dan adanya halangan pembelian seperti syarat pembelian yang kompleks dan sedikitnya pemasok alternatif. Dalam mengelola hubungan bisnis ke bisnis, kita juga harus memikirkan resiko dan oportunismenya. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan resiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai atau investasi dalam pelatihan khusus perusahaan, peralatan, dan prosedur atau sistem operasi. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai positioning mereka. Meskipun demikian, investasi khusus juga mempunyai risiko besar terhadap pembeli dan pemasok. Teori transaksi dari ilmu ekonomi mengatakan bahwa karena sebagian investasi ini bermasalah, investasi ini mengunci perusahaan untuk berada di satu hubungan yang terkunci. Informasi biaya dan proses yang sensitif mungkin harus dipertukarkan. Ketika pembeli tidak dapat mengamati kinerja pemasok dengan mudah, maka pemasok dapat menghindari atau berbuat curang atau tidak menghantarkan nilai yang diharapkan. Adalah menjelaskan tentang pasar lembaga dan pasar pemerintah. Apa sajakah pengertian dari pasar lembaga dan pasar pemerintah? Lembaga atau institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah tahanan, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang yang mereka urus. Banyak dari organisasi ini yang memiliki anggaran rendah dan kelompok pelanggan yang captive. Tujuan pembelian di sini bukan untuk laba, karena mereka menyediakan makanan untuk keseluruhan dari paket pelayanan. Meminimalisasi biaya juga tidak akan menguntungkan mereka, karena jika mereka memberi makanan yang buruk, maka kualitas pasien akan menurun. Maka kondisi pasien akan menurun. Yang kedua adalah pasar pemerintah. Pasar pemerintah terdiri dari pembelian pemerintah pusat dan daerah. Organisasi pemerintah adalah
pembeli barang dan jasa yang utama. Mereka umumnya mengharuskan pemasok mengajukan penawaran dan sering memberikan kontrak kepada penawar terendah. Pemerintah juga akan membeli berdasarkan kontrak negosiasi, terutama dalam kasus proyek kompleks yang melibatkan biaya dan risiko yang besar, dan dalam kasus di mana hanya terdapat sedikit persaingan. Seperti halnya perusahaan yang memberikan panduan kepada lembaga pemerintah tentang cara pembelian terbaik dan pengguna produk perusahaan. Pemerintah juga memberikan panduan terperinci kepada calon pemasok yang menjelaskan cara menjual kepada pemerintah.